Udah muncul, Far? Udah? Udah, Oke. Kita lanjutin yang kemarin dulu. Kan kita kemarin udah tahu kalau ada dua cara untuk mencari medan magnet, yaitu Biot-Savart. Yang kedua adalah hukum ampere. Nah, hukum ampere ini kalau di listrik kayak hukum Gauss-nya. Dia lebih mudah secara matematik. Tapi masalahnya adalah tidak semua kasus bisa. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Rumus dasarnya hukum ampere mirip kayak Gauss, integral tertutup B dot dl atau ds sama aja, sama dengan mu 0 dikali in close. Oke, ini adalah rumus dasar dari hukum ampere. Nah, seperti biasa, kita harus pahami dulu arti simbol-simbolnya. Yang pertama, integral ada bunderan. Sama kayak di hukum ampere, di hukum Gauss, ini namanya adalah integral tertutup. Oke. Kalau di hukum Gauss, integral tertutup E dot dA itu artinya menghitung total flux di semua sisi bidang Gauss. Kalau di sini integral tertutup B dot dl artinya kita menghitung total medan magnet di seluruh namanya loop ampere. Loop ampere itu mirip kayak bidang Gauss. Bidang Gauss itu apa sih kemarin? Bidang Gauss itu kan bidang hayalan. Loop ampere juga sama. Loop ampere juga ini adalah lintasan hayalan. Jadi sebenarnya loop ampere itu nggak ada. Di soal tuh nggak ada loop ampere. Oke, loop ampere itu adalah kita yang berhayal seolah-olah ada. Nah, sama halnya kayak hukum Gauss. Hukum Gauss kan juga sama ya, kita menggunakan bidang Gauss. Bidang Gauss itu juga nggak ada. Bidang Gauss itu adalah bidang hayalan aja. Nah, ingat nggak kalau Farah ingat, bagaimana cara kita menentukan bentuk bidang Gauss yang dipakai? Apakah kita boleh seenaknya bentuknya atau bagaimana, Far? Ingat nggak? Gimana, Far? maksudnya nggak bisa seenaknya. Terus gimana gimana cara kita milihnya? Oh, ini pakai bidang Gaussnya bola aja. Oh, ini pakai bidang Gaussnya tabung aja, itu gimana cara milihnya dulu? Ingat nggak? Tergantung Gimana? ininya medannya. Resiko. Tergantung dari bentuk soalnya, gitu kan ya? Kalau bentuk soalnya bola, bidang Gauss kita bola lagi. Kalau bentuk soalnya tabung, bidang Gauss kita tabung lagi. Sama ini juga. Walaupun loop ampere itu adalah hayalan kita, tapi bentuknya nggak boleh ngarang. Bentuknya sesuaikan dengan bentuk medan magnetnya. Jadi kita harus tahu bentuk B-nya itu apa. Nah, disesuaikan dengan bentuk lintasan ampernya. Nah, tahu dari mana bentuk B-nya itu apa? Gampang, tahu dari kita tinggal gunakan aturan tangan kanan. Oke, ingat kan kemarin kita udah pakai tangan kanan, udah ada 3 ya. Untuk gaya magnet muatan bergerak, gaya magnet kawat berarus, sama Biot-Savart. Sekarang ada tangan kanan lagi nih. Untuk hukum ampere itu tangan kanannya dilipat. Jempol, 4 jarinya tuh dilipat. Gak dibuka. Kayak gini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Gampang.
Kalau arusnya lurus, maka jempol itu adalah arus. 4 jari yang diputar itu adalah medan magnet. Jadi kalau I-nya lurus, B-nya melingkar. Kalau dibalik, kalau yang lurus adalah medan magnet, berarti B-nya jadi jempol. 4 jari yang diputar jadinya arus. Jadi kalau B-nya lurus, arusnya yang melingkar. Berarti dari sini kita tahu, oh bentuk B cuma 2 dong. Kalau nggak lurus melingkar. Berarti kalau B-nya melingkar, maka bentuk dari loop ampernya itu adalah lingkaran. Kalau B-nya lurus, bentuk dari loop ampernya itu adalah persegi. Udah, persegi doang bentuknya. Oke, IN close itu mirip kayak QN close. Ini adalah total arus yang ada di dalam loop ampere. Kan kalau dulu QN close itu total muatan yang ada di dalam bidang Gauss. Sekarang di dalam loop ampere. Paham ya? Oke. Tadi kan saya bilang, hukum ampere secara matematik itu relatif mudah. Secara matematik. Matematikanya mudah. Tapi masalahnya apa? Tidak semua kasus bisa mengerjakan menggunakan hukum ampere menjadi mudah. Nah, kita harus tahu kasus-kasus apa sih? Kasus-kasus yang mudah diselesaikan dengan hukum ampere. Kasus pertama, kasus yang mudah diselesaikan dengan hukum ampere. Kasus pertama adalah kasus kawat lurus. Kawat lurus yang kayak gimana? Kawat lurus berarus dengan panjangnya harus tahingga. Dari min tahingga sampai dengan tahingga. Ini sangat mudah dikerjakan dengan hukum ampere. Bisa nggak kasus ini dikerjakan dengan biot Safat, Farah? Bisa nggak? Bisa nggak kasus kawat bertahingga dengan biot Safat? Bisa? Bisa. Biosafat kan saya udah bilang, matematikanya emang susah, tapi dia sangat powerful. Semua kasus bisa dikerjakan. Paham? Nah, yang mudah dikerjakan dengan hukum ampere hanya kawat lurus panjang tahingga. Berarti kawat lurus panjang berhingga yang ada panjangnya itu harus pakai biot Safat. Kawat lurus panjang semi tahingga juga pakai biot Safat. Oke? Nah, yang kedua, yang mudah dikerjakan dengan hukum ampere adalah kasus solenoida dan toroida. Oke, kasus yang ketiga. Kasus arus yang mengalir pada benda kontinu atau benda tegar. Inilah kira-kira kasus yang mudah dikerjakan dengan hukum ampere. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan kasus pertama. Kasus kawat lurus dengan panjang dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Oke, bayangkan kita punya sebuah kawat sangat panjang. Kawatnya dialiri arus I. Ujungnya tahingga, ujung bawahnya min tahingga. Kemudian,
Kita punya titik pengamat, titik P. Bentar. Kita punya titik pengamat, titik P. Titik P. Titik P berada pada jarak terdekatnya A. Nah, kita mau tahu medan magnet titik P itu berapa. Nah, sekarang saya sudah kasih tahu ya. Secara umum, cuma ada dua cara untuk mencari medan magnet, yaitu menggunakan Biot-Savart atau menggunakan hukum Gauss. Bisa nggak ini pakai Biot-Savart? Bisa. Biot-Savart nggak ada kendala. Tapi masalahnya kalau kita pakai Biot-Savart bakal satu lembar. Karena ini di cover oleh hukum Gauss, saya pakai hukum Gauss aja. Hukum Gauss, hukum Ampere salah. Kita gunakan hukum Ampere. Integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 dikali I n close. Nah, kalau kita mau pakai hukum Ampere, langkah pertama adalah kita tentukan bentuk dari loop ampernya apa. Karena lurus, dengan tangan kanan B-nya melingkar. Berarti loop ampere kita bentuknya lingkaran. Oke. Ini bohongan, Far. Sebenarnya nggak ada lingkaran ini. Paham? Nah, lingkaran cuman ada satu. Bentar ya. Lingkaran cuman ada satu apa satu satu section. Maka kita sama aja nggak usah pakai bunderan bisa. B dot dl sama dengan mu 0 dikali IN close. B itu beneran ada nggak sih? B beneran ada. Karena apa? Karena ada I. Ada I pasti ada B. Sedangkan DL itu adalah loop ampere kita. Loop ampere kita bohongan. Sebenarnya nggak ada. Sehingga apa? B-nya boleh keluar. Integral DL kan L. Karena bentuknya lingkaran, sama aja keliling lingkaran. 2πA. Nah, kalian coba lihat. Arus yang ada di dalam loop ampere kita hanya I. Maka dapatlah B sama dengan mu 0 I dibagi 2πA. Nah, kekurangan dari dari hukum ampere adalah sama kayak kekurangan pada hukum Gauss. Tidak ada arahnya. Maka arahnya kita sendiri yang ngasih. Dengan menggunakan tangan kanan, kita bisa tahu di titik P itu medan magnetnya adalah masuk bidang gambar, yaitu min K Tesla. Jadi arahnya itu apa namanya? Kita kasih sendiri. Jangan diharap dari hukum ampere, karena hukum ampere nggak akan ada arahnya. Lihat, cuman 4 baris selesai dengan hukum ampere. Kalau misalkan para memakai Biot-Savart, mungkin satu halaman baru selesai ini. Gampang kan ya? Paham ya, Far? Nah, lanjut. Kasus yang kedua. Kasus solenoida dan toroida. Oke. Nah, yang pertama, kasus solenoida. Solenoida yang kayak gimana sih yang bisa dikerjakan dengan hukum ampere? Solenoida dengan panjang tahingga. Solenoida yang sangat panjang. Contoh gini, saya punya solenoida kayak gini, sangat panjang. Oke, kemudian ada arusnya.
Ya ini arusnya. Oke, misalkan Kartini deh arusnya deh. Nah, kita tahu kalau I-nya melingkar, pasti B-nya lurus. Pakai tangan kanan, kita tahu B-nya itu akan ke arah kanan. Nah, masalahnya adalah besar B-nya berapa ini? Kita tahu B-nya ke kanan, tapi nggak tahu besarnya. Maka kita kerjakan menggunakan hukum ampere. Integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 dikali IN close. Kalau ngerjain pakai hukum ampere, maka terlebih dahulu kita harus tahu bentuk loop ampernya apa. Bentuk loop ampere disesuaikan dengan bentuk B-nya. Karena B-nya lurus, maka loop ampernya persegi. Kita gambar. Nah, tapi perseginya jangan taruh semuanya di dalam solenoida, tapi setengah bagian di dalam, setengah bagian di luar. Kenapa? Supaya ada hasilnya. Karena kalau kita semua taruh di dalam, kita akan dapatin B-nya malah 0. Padahal B-nya nggak 0. Paham ya? Bikin arah loopnya sama dengan arah B-nya. Berarti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia ada 4 segmen. Segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Karena ada 4 segmen, maka ini kita bagi jadinya integral B dot DL1 ditambah integral B dot DL2 ditambah integral B dot DL3 ditambah integral B dot DL4. Karena ada 4 section. Kalau tadi lingkaran cuma 1 section, maka 1 aja. B-nya ke arah mana? B-nya ke arah kanan. Berarti integral B-nya ke arah kanan, dot DL1 ke arah kanan juga. Yang 2, B-nya ke arah kanan, dot DL2 ke arah bawah, min J. Yang 3, coba lihat, 3 kan ada di luar solenoida ya. Pasti dia nggak punya B. DL3 tapi ke arah min I. Yang 4 ada B-nya dikit. Dot DL4 ke arah C. Selesaikan dulu dot produknya. I dot I nilainya 1. I dot min J itu 0. Ini ada pasti 0. I dot C juga 0. Berarti sisanya adalah integral B DL1 mu 0 dikali IN close. B itu sifatnya real, DL1 itu imajiner. Berarti B-nya keluar. Kalau kita misalkan panjang solenoida adalah L, maka panjang DL1 adalah L. L kan? B kali L. Berapa arus yang ada di dalam solenoida, di dalam loop ampere kita? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya apa? Jumlah lilitan dikali I. Maka kita punya B-nya itu sama dengan N mu 0 I dibagi L. N dibagi L biasanya disebut sebagai N kecil, yaitu rapat lilitan per satuan panjang. Sehingga kita akan punya B-nya itu menjadi N mu 0 I. Paham ya? Ngerti? Nah, lihat nggak ada arahnya ya. Arahnya kita sendiri yang ngasih. Kalau lihat dari gambar, B-nya ke kanan, berarti B vektornya N mu 0 I ke arah kanan. Tesla. Oke? Solenoida udah. Sekarang toroida.
Toroida tuh nggak pakai syarat. Toroida apapun pasti bisa pakai hukum ampere. Dia kayak gini. Jadi ada dua jari-jari. Jari-jari dalam itu adalah R1 dan jari-jari luar itu adalah R2. Kemudian kita lilitkan pakai kabel berarus. Oke, seperti ini ya. Ini anggap ini arusnya. I. Ini arus outnya. Oke, kalau kita pakai tangan kanan, kita tahu kalau I-nya melingkar, pasti B-nya lurus. B-nya pasti lurus. Lurus di setiap lilitan. Ini B-nya. Ini B-nya. B. Nah, coba kalian lihat. Walaupun B-nya itu lurus di setiap lilitan, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, B-nya itu melingkar. Maka nanti kita pakai loop ampere-nya lingkaran. Integral tertutup B dot DL sama dengan U0 dikali IN close. Kita bikin dulu lingkarannya. Karena B-nya melingkar, berarti loop ampere lingkaran ya. Oke. Arahnya samain dengan arah B-nya. Arah B-nya itu ke arah sini ya. Oke. Karena lingkaran langsung aja B. Oh ya, jaraknya R ya. R kecil. Berarti B dikali 2VR sama dengan berapa banyak arus? Banyaknya lilitan dikali I. Maka B-nya sama dengan N mu 0 I dibagi 2 VR. Oke. Paham ya? Tapi R-nya itu hanya berlaku di dalam arusnya. Berarti R1 sampai R2. Jadi R-nya itu nggak boleh sembarangan, harus di antara R1 dan R2. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga tadi apa yang bisa dikira oleh hukum ampere? Arus yang mengalir pada benda kontinu. Arus yang mengalir pada benda kontinu. Benda kontinu itu adalah benda yang memiliki ukuran. Oke? Memiliki ukuran. Nah, paling gampang kita ambil contoh pada kasus kabel. Oke, Sarah pasti pernah lihat kabel kan ya? Kabel itu kan kalau kita buka, di dalamnya itu ada banyak serabut-serabut kabel. Nah, di setiap serabut kabel itu mengalir arus sebenarnya. Ini ada arus. Juga ada arus. Di setiap serabut kabel itu ada arusnya.
Ini ada arus. Nah, kayak gini ya, ini arusnya nih. Anggap total arusnya adalah I. Si kabelnya punya jari-jari adalah R. Di jari kabelnya. Oke? Nah, kita mau minta adalah berapa B-nya. B-nya siapa? B-nya di mana? Di 0 sampai R. Ini artinya di dalam. Di dalam kabel dan R sampai tahingga itu artinya di luar kabel. Oke, kita coba kerjakan. Dari 0 sampai R. Karena arusnya lurus, maka kita tahu B-nya pasti melingkar. Kita bikin aja lingkaran di dalam kabel. Oke, kayak gini kabelnya. Jari-jarinya adalah R kecil. Oke, kita pakai hukum ampere. Integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 dikali IN close. Karena dia lingkaran langsung aja ya. B dikali kling lingkaran. Nah, coba lihat deh. Arus yang ada di dalam lingkaran loop ampernya belum semua arus di dalamnya. Sebagian dari arusnya. Oke? Sebagian dari arusnya. Berarti gimana tuh? Berarti kita harus hitung menggunakan integral. Karena sebagian dari arusnya. Integral dari JDA. Dari mana batasnya? Dari 0 sampai R. Oke. Nah, J itu apa? J itu disebutnya adalah rapat arus per satuan area. Areanya adalah area cross section. Area yang ditembus. Berarti area yang ini nih. Si lingkaran ini. Areanya. Oke. Sedangkan DA itu apa? DA itu adalah luas partisi. Kalau bentuknya lingkaran, maka DA-nya itu adalah luas lingkaran kita turunkan. 2πr dr. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan J? J, cara nentuinnya adalah tergantung pada arusnya bagaimana. Secara umum terbagi jadi dua. Arus yang homogen, tersebar merata, sama arus yang gak homogen. Kalau arusnya homogen, maka J itu adalah arus dibagi luas area. Sedangkan kalau arusnya nggak homogen, nanti J-nya nanti dalam bentuk fungsi. Dalam fungsi. Soal akan kasih tahu fungsinya kayak gimana. Oke. Nah, kalau nggak dikasih tahu, defaultnya adalah arus homogen. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat nyari arusnya kita cari integral dulu. Maka kita akan dapat B-nya sama dengan mu 0 IN close dibagi 2 VR. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di luar? Yang di luar itu buat dari R sampai tahingga. Oke, sama konsepnya. Buat hukum ampernya. Integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 dikali IN close.
Berarti kalau di luar, kita bikin loop ampernya di luar. Oke, kayak gini. Dengan jari-jari adalah R. Oke, karena bentuknya lingkaran juga, maka langsung aja B dikali 2VR. Nah, coba lihat Farah. Kalau kita bikin loop ampere yang luar, yang lingkaran biru, semua arusnya ada di dalam lingkaran biru. Dengan kata lain, dengan kata lain, apa? Kita tidak perlu ngitung IN close pakai integral. Cukup I total semua. Paham kan Farah ya? Ngerti? Berarti Hmm. B-nya sama. Jadi kenapa kita Berarti pakai nggak ada rapat integral? arus kan? Nggak usah pakai itu, karena kan semuanya di dalamnya. Hmm. Kalau tadi kita pakai integral, kenapa? Karena sebagian aja yang ada di dalam. Maka harus kita cari pakai rapat arusnya. Gitu. Paham ya? Nah, kita coba lihat contoh soal UASnya seperti apa sih. Soal seperti ini. Contoh soalnya, bentar. Oke, bentar, cek dulu ya. Contoh soalnya itu seperti mana ya? Nah, ini dia. Seperti ini. Oke. Coba dibaca dulu ya, Far. Sampai C ya, Far. Baca dulu, Far. Bentar, Far. Bentar ya, saya mau angkat telepon. Halo? Ya? Oh iya, bentar, bentar. Saya lagi atas. Oh iya, lagi kita atas. Ya. Oke, oke. Iya, mari, mari. Halo, Far. Udah dibaca, Far? Udah. Oke. Oke. Kita lihat. Dari gambar kan kelihatan ya. Kalau ini ada 3 buah kawat. Masing-masing kawat ada arusnya. Nah, ada yang penting nih. Kawatnya sangat panjang, Far. Berarti kita bisa pakai hukum ampere. Karena kalau kawatnya berhingga nggak bisa pakai hukum ampere. Nah, yang A. Gunakan hukum ampere untuk menghitung medan magnet di titik 2 oleh arus listrik di titik 1. Berarti kalau gitu, pengamatnya itu di titik 2 ya. Dan yang diamati adalah listrik di kawat 1. Nah, kalau kita perbesar gambar gini, berarti anggap aja di sini pengamatnya. Oke,
Kita pakai hukum ampere. Oke, integral tertutup dari B dot dl sama dengan mu 0 dikali IN close. Lihat, karena kawatnya lurus, kita tahu si B-nya pasti melingkar. Maka bayangkan ada lingkaran seperti ini. Bayang, Far? Wih, kegedean. Bentar. Dibayangin Iya. ada lingkaran ini. Ini hayalan doang ya, sebenarnya nggak ada. Oke? Dengan jari-jarinya adalah ini. Jari-jari adalah R1. Oke? Karena bentuknya lingkaran, langsung aja ya. B dikali 2VR1. I yang di dalamnya hanya I1. Berarti B-nya adalah mu 0 I1 dibagi 2VR1. B yang didapat pakai hukum ampere itu pasti nggak ada arahnya. Kita harus kasih tahu arahnya pakai dari gambar. Berarti B21 itu adalah mu 0 I1 per 2pi R1. Pakai tangan kanan, Far. Kalau kita pakai tangan kanan, kita akan dapat B-nya itu ke arah sini. B21. Ingat, B pasti tegak lurus sama R. Kenapa? Karena dia cross product. Kalau cross product, pasti kan tegak lurus kan antara vektor hasil dengan pembentuknya. Berarti itu ke arah mana? Karena itu X, berarti dia ke arah min I. Satuannya Tesla. Paham, Far? Ngerti? Ya. Oke, sekarang yang B. B minta apa? Gaya persatuan panjang pada kawat 2 oleh medan magnet ditimbulkan kawat 1. Berarti gayanya adalah gaya magnet kan? Karena ada kawat berarus di sekitar B. Berarti gaya FB. FB21. Apa rumusnya? I. L. I-nya itu adalah I2. L cross B21. I-nya I2. L. Arah L sama dengan arah I2. Ke arah K. Cross B21. Mu 0 I1 per 2V R1 arahnya min I. Selesaikan dulu cross produknya, Far. K di cross sama min I apa, Far, hasilnya? K cross min I. K cross I, J, jadi min J, betul. Maka kita punya mu 0 I1 I2L dibagi 2V R1 arahnya min J. Yang diminta tadi apa? Gaya persatuan panjang. Berarti dia minta FB21 per L. Yaitu mu 0 I1 I2 dibagi 2V R1. Arahnya min J. Satuannya gaya itu Newton per satuan panjang. Paham, Far? Paham. Ngerti? Oke. Ini Lanjut emang jam nggak C. disuruh ngitung ya, Kak? Kenapa? Belum disuruh ngitung. Belum? Disuruh ngitung soalnya. Disuruh, cuman saya malas aja. Tinggal masukin aja angkanya, Far. Oh, Kan ya ada kan? udah. I1, I2, I3, R-nya ada kan? Nih. Iya. Berapa ini R-nya? 4 kan? Ya nggak sih? Bisa. Betul? Mm. Bisa kan? Bisa, bisa. Iya. Yang C. Gaya total persatuan panjang kawat 2 oleh kawat 1 dan 3. Berarti kan dia mau FB2.
FB2 itu kan disebabkan oleh FB21 ditambah FB23, betul? Dia maunya per L semua. Nah, kita baru ngitung FB21 per L kan? Berarti tugas kita sekarang adalah hitung juga FB23. Caranya sama kayak tadi. Hitung dulu B23-nya dulu. Pakai hukum ampere. Integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. B23. Oke. Karena I3-nya juga lurus, maka B-nya pasti melingkar. Kebayang, Far? Dengan jari-jarinya adalah ini sekarang. Nih, R3. Oke. Karena lingkaran, langsung aja ya. B dikali 2V R3. Mu 0 dikali I-nya I3. Berarti B-nya sama dengan mu 0 I3 dibagi 2V R3. Berarti B 2 karena 3, tinggal kita kasih arahnya. Tangan kanan, maka kita akan tahu akan ada B-nya ke sini. Oke, ini adalah B23. Berarti ke arah min J. Nah, setelah kita dapat B-nya, baru hitung gayanya. Hitung FB23. FB23, I-nya I2 dikali L cross B23. I2 ada, L sama dengan arah I2 ke arah K, cross B23-nya. Mu 0, I3 dibagi 2VR3. Jangan lupa arahnya. Selesaikan dulu cross produknya. K cross min J. K cross min J apa? K cross J. K cross J itu min I. Kasih min jadinya I. Maka kita punya mu 0 I2 I3 L dibagi 2V R3 arahnya I. Yang diminta adalah FB23 per L. Berarti mu 0 I2 I3 dibagi 2V R3 arahnya I. Nah, kalau udah lengkap tinggal kita hitung, Far. Berarti FB2 dibagi L itu adalah FB21 per L ditambah FB23 per L. FB21 per L kan yang tadi. Mu 0, I1, I2 dibagi 2VR1 arahnya ke min J ditambah mu 0 I2 I3 dibagi 2VR3 arahnya I. Satuan di akhir. Newton per meter. Paham, Farah? Mau nanya Kak, Apa? kalau ini kan nanti dihitung, tapi arahnya gimana? Arah gimana? Maksudnya arah? Arah FB2 ini. FB2. Lah, ini mah udah nggak bisa diapa-apain, Far. Emang bisa jumlahin I sama J? Oh berarti jadi ada dua ini Iya. ya? Dia mintanya besar atau vektor dia mintanya. Dia nggak minta besar kan? Berarti dia minta vektor. Ngerti? Kalau Oh. misalkan mintanya besar, berarti tinggal gini aja, Far. Mm. Akar dari komponennya kan?
Iya. Yang ini adalah komponen sumbu X kan ya? Sumbu Y ya. Yang ini adalah komponen sumbu X. Paham? Berarti tinggal hitung Hmm. aja. FB2 per L komponen sumbu Y kuadrat ditambah FB2 per L komponen sumbu X. Ngerti, Far? Kalau dia mintanya besar, dia biasanya nggak minta besar, dia cuma minta gaya persatuan panjang kan? Betul? Masih vektor ya. Iya, dia berarti vektor, kecuali dia minta besar gaya persatuan panjang, nanti dia minta besarnya. Oke, paham? Iya. Oke. Nah, kalau udah kita masuk ke bab baru, Far. Bab baru itu judulnya adalah induksi magnetik. Oke. Far, Farah tahu nggak induksi secara arti dalam bahasa Indonesia artinya apa, Far? Induksi itu secara arti artinya apa? Tahu? Iya. Induksi itu secara arti itu artinya terpengaruh. Terpengaruh. Berarti induksi elektromagnetik itu artinya terpengaruh magnet. Oke? Paham ya? Ngerti, Far? Iya. Oke. Nah, ada banyak peneliti yang mengamati tentang induksi magnetik. Yang pertama kali mengamati tentang induksi magnetik itu namanya Lenz. Maka kita akan mulai dari hukum Lenz. Oke. Nah, Lenz mengamati fenomena induksi magnetik emang beneran terjadi. Cuman masalahnya adalah Lenz tidak bisa mendapatkan formula, rumusnya. Maka Lenz hanya menjelaskan tentang teori konsep induksi magnetik. Nah, gimana caranya dia? Seperti ini. Dia bikin percobaan, bikin sebuah rangkaian yang terdiri dari kumparan tanpa baterai. Dia pasang dengan alat namanya galvanometer buat mendeteksi arus. Dia ada jarumnya. Nah, ini kan jelas pasti nggak ada arus, ya nggak sih? Pasti dia nggak ada arus. Nah, idenya Lenz adalah mau menghasilkan arus, tapi tidak mau pakai listrik, pakai power supply. Dia mau pakai magnet. Nah, yang namanya magnet kan ada utara, ada selatan. B itu pasti keluar dari utara. Nah, magnetnya nggak cuma didiemin doang, tapi digerakkan. Misal, didekatkan deh. Kalau didekatkan, berarti awalnya magnetnya jauh. Gitu ya, bener nggak, Far? Betul. Iya. Didekatkan berarti awalnya magnetnya jauh. Ketika magnetnya jauh, Far, pengaruh medan magnetnya kuat atau lemah, Far? Lemah. Lemah. Atau dengan kata lain, B yang ke arah Kejauhan. kiri sedikit. Betul ya, Far ya? Oh, Ketika didekatkan, semakin kuat kan? Semakin besar, semakin banyak B yang ke arah kiri. Betul? betul. Nah, karena adanya perubahan ini, alam akan memunculkan yang namanya B induksi. Jadi, B induksi itu bukan kita yang ngasih, tapi alam yang ngasih. Tujuannya apa? Tahu nggak, Far? Tujuannya B induksi adalah menetralkan perubahan. Oke? Jadi saya nggak pernah bilang B induksi arahnya berlawanan dengan B. Tapi menetralkan perubahan. Lihat,
Didekatkan berarti awalnya jauh jadi dekat. Awalnya B ke kiri dikit jadi banyak. Berarti terjadi perubahan positif, betul? Karena terjadi perubahan positif, supaya netral, harus dikasih perubahan negatif. Dengan kata lain, akan muncul B induksi yang arahnya berlawanan dengan arah B aslinya. Paham, Far? Paham? Paham nggak? Tadi Paham? maksudnya perubahan positif itu apa? Coba lihat. Didekatkan kan berarti awalnya jauh. Ketika jauh kan B ke kiri dikit, betul? Ketika didekatkan jadi banyak kan B ke kiri, betul? Oh ya. Jadi kan terjadi perubahan peningkatan, perubahan positif kan? Nah, Oh, supaya netral, maka B induksi harus terjadi perubahan negatif. Kebalikannya, makanya B induksi harus melawan B aslinya. Ngerti arahnya? Nah, oh, yang memunculkan arus induksi itu B induksi. Karena B induksi lurus, tangan kanan, kita akan tahu oh, muncul arus oke. induksi. Paham nggak, Far? Iya. Jadi yang memunculkan arus induksi itu bukan B asli, tapi B induksi. Nah, banyak yang bilang, oh berarti B induksi arahnya berlawanan dong dengan arah B aslinya. Belum tentu. Kenapa? Coba kita balik. Saya kan nggak pernah bilang berlawanan, saya bilang apa melawan perubahan ya, Far. Ya kalau perubahannya positif ya dilawan dengan perubahan negatif atau berlawanan. Kalau perubahannya negatif ya harus dikasih perubahan positif. Bentar. Oke, yes. Oke, sekarang misalkan Far, magnetnya itu sama saya dijauhkan. Kalau dijauhkan Far, berarti awalnya dekat. Bener nggak Far? Iya. Ketika dekat berarti B yang ke kiri banyak kan? Betul. Ketika dijauhkan, B ke kiri jadi dikit, betul? Iya. Jadi Berarti terjadi perubahannya perubahan negatif. negatif. Perubahan negatif, maka B induksi harus perubahan positif kan? Perubahan positif. Harus searah dengan B aslinya. Nambahin B aslinya, paham? Ngerti? Hmm. Pakai tangan kanan, kita akan dapat arah arusnya seperti ini. Nah, paham ya, Far? Jadi Hmm. jangan sekali-kali bilang, oh B induksi kan arahnya pasti berlawanan. Belum tentu, tergantung perubahannya. Kalau perubahannya makin lama makin besar, perubahan positif baru dia bilang berlawanan. Kalau perubahannya makin lama makin kecil, perubahan negatif, maka dia harus nambahin. Ngerti, Far? Hmm. Oke. Nah, dari percobaan ini, Lenz memberikan kesimpulan atau pernyataan bahwa perubahan B terhadap waktu akan memunculkan yang namanya B induksi. Untuk apa? Untuk menetralkan perubahan. Menetralkan perubahan. Jadi saya nggak bilang kalau B induksi itu arahnya berlawanan. Saya nggak bilang gitu. Oke? Nah, adanya B induksi akan memunculkan yang namanya arus induksi yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Paham, Far? Iya. Oke, jadi secara percobaan fenomena induksi itu emang beneran terjadi, Far. Karena udah dibuktikan oleh Lenz. Tapi masalahnya Lenz belum dapat formula rumusnya.
Nah, berarti kan secara fisika terjadi, tapi secara matematik belum ada kan? Maka dinilai percobaan ini masih belum selesai. Maka percobaan tersebut dilanjutkanlah oleh Faraday. Maka namanya hukum Faraday lens. Bedanya, Faraday bisa mendapatkan formulanya. Itu yang bikin Faraday lebih terkenal. Nah, rumus dasarnya gimana nih menurut Faraday? Jadi, menurut Faraday, GGL induksi. Oke. GGL induksi itu tegang. GGL yang muncul karena induksi. Oke. Disebabkan oleh apa? Nah, minus itu menandakan induksi. N itu jumlah lilitan. D per dt perubahan terhadap waktu dari flux. Jadi, Faraday melihat dari sisi pandang flux magnetiknya. Kalau lens kan hanya melihat dari sudut pandang magnetnya, B-nya. Kalau Faraday lihat dari sudut pandang fluxnya. Berarti kita harus pahami dulu tentang makna flux ya. Nah, ini namanya flux. Flux magnetik. Ingat nggak, Far? Kita sudah pernah belajar flux kan? Ya nggak? Waktu di Gauss. Apa itu flux, Far? Flux tuh yang Mm-mm. banyak yang Apa? medan. Eh, Apa? bukan deh. Flux itu apa ya? Flux itu adalah Hmm, jumlah garis Banyak medan medan. magnet, karena ini magnet ya, yang menembus suatu Hmm, bidang hmm. permukaan. Oke, apa rumus dasarnya flux? Tahu nggak? Rumus dasarnya flux itu adalah Medan. kenapa? Eh, Integral dari B dot produk dengan ya, dA. Paham, Far? oke. Wah, integral susah dong. Ada nggak yang versi mudahnya? Ada, tapi biasanya yang mudah-mudah itu bukan rumus dasar kan? Itu adalah kasus Hmm, khusus. Yang namanya kasus khusus biasanya tidak boleh untuk semua kondisi kan? Ada syaratnya ya nggak sih? Apa hmm. syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila B-nya konstan terhadap variabel luas. Variabel luas itu variabel pembuat luas. Itu apa? Variabel X, variabel Y, variabel Z, variabel R. Konstan, B-nya konstan itu artinya apa? Fungsi B tidak ada variabel X, Y, Z, R-nya. Lihat, kalau B-nya konstan, maka secara matematik B-nya keluar dong dari integral, ya nggak sih? Iya. Integral dA itu adalah A. Hmm. Karena dia ada dot produk, maka ada operator Cos theta. cosinus theta. Ngerti, Far? Iya. Oke. Theta itu apa sih, Far? Theta berarti sudut yang terbentuk antara B dengan luasnya. Iya, betul. Sudut antara B dan luas. Luas kok ada vektornya ya? Arah luas kemana? Arah luas sama dengan arah gaya normal. Paham? Iya. Oke. Far, berarti nanti kan flux ini kita masukin ke sini kan, Far? Ya nggak? Iya. Buat mendapatkan gaya induksi kan? Berarti apa? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa GGL induksi dapat muncul dikarenakan
Yang pertama, dikarenakan adanya Perubahan. perubahan B terhadap waktu. Perubahan B terhadap waktu tidak lain ini adalah hukum Lenz. Ya nggak, Far? Oh Betul. iya. Nah, atau bisa aja loh B-nya nggak berubah. Tapi yang berubah adalah A-nya terhadap waktu. Paham? Oh, Atau bisa aja B sama A nggak berubah. Tapi yang berubahnya theta oh, terhadap waktu. Atau bisa saja yang berubahnya adalah fluxnya itu sendiri terhadap waktu. Paham? oh. Jadi Far, kenapa sih Lenz itu tidak mendapatkan formulanya padahal percobanya udah berhasil membuktikan? Karena Lenz hanya mengamati satu parameter yaitu B. Dia nggak Iya. mengamati A, theta, dan fluxnya. Paham? Nah, inilah Iya. yang akan kita bahas untuk induksi. Perubahan B terhadap waktu, perubahan A terhadap waktu, perubahan theta terhadap waktu, dan perubahan flux terhadap waktu. Kita mulai dari yang pertama dulu, Far. Perubahan B terhadap waktu. Saya kasih soal UTS-nya, soal UAS-nya. Ntar ya. Ini dia. Oke, Far. Baca dulu, Far. 1 menit. Hmm. Ya udah. Udah dibaca? Udah. Oke. Udah ya? Oke. Jadi kita lihat. Di sini ada kawat loop bentuknya segi empat. Di mana panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm. Ada resistor 15 ohm. Dan ada medan magnet. Paham, Far? Udah? Ya. Ngerti? Pertanyaan A. Minta apa? Fluxnya. Betul. Ya. Menurut Farah. Kalau soalnya seperti ini, ngitung fluxnya, boleh nggak pakai BA cos theta? Atau harus pakai integral? Pakai integral. Asalnya apa? Eh, karena Mm-mm. tidak ada yang ada yang nggak konstan. Karena B-nya nggak konstan gitu. Ya, Ya, B-nya nggak konstan terhadap ada waktu. waktu. Baca yang benar. Satu-satunya alasan kita boleh menggunakan BA cos theta adalah karena B-nya konstan terhadap variabel luas. Variabel luas itu apa aja? Variabel X, variabel Y, variabel Z, variabel R. Oke, paham? Oh, Oke. Emang betul di soal ini B-nya tidak konstan. Betul banget. B-nya tidak konstan terhadap waktu. Tapi waktu, apakah waktu itu variabel luas? oh, keren. Bukan. Berarti dia boleh nggak? Boleh. Paham? Oh, oke. Jadi bukan berarti kalau B-nya nggak konstan harus pakai integral. Lihat dulu nggak konstannya terhadap apa. Paham? Ya. Berarti ini 4T ditambah 2. Luasnya 0,15 dikali 0,1. Tetanya berapa, Far? Theta itu adalah sudut antara B dengan normal bidang. Normal dari sisi A, B, C, D itu kan bisa keluar, bisa ke dalam.
Sedangkan B-nya keluar. Berarti sudutnya bisa 0 derajat atau 180 kan? Nah, kalau ada dua opsi, pilihlah theta terkecil, Far. Ngerti? Maka kita akan dapat 4T plus 2 dikali 0,015. Satuan jangan lupa, Tesla meter kuadrat. Paham, Far? Ngerti? Paham? Ya. Sekarang pertanyaan B. B minta apa? GGL induksi. Tadi apa rumusnya? Min N D per dt dari flux yang tadi kita dapat. N itu jumlah lilitan. 1. D per dt dari, masukin jumlah fluxnya. 4T plus 2 dikali 0,015. Konstan keluarin minus 0,015 dikali turunan dari 4T plus 2, 4. Maka GGL induksinya minus 0,06. Satuannya volt. Far, GGL itu nggak mungkin negatif, Far. Terus ini apa GGL negatif? Ini cuma menandakan bahwa arah dari B induksinya berlawanan dengan B aslinya. Lihat, B aslinya kan arahnya dot ya. Maka B induksinya lawannya ke arah cross. Paham? Gunakan aturan tangan kanan, Far. Jempol jadi arus masuk ke dalam bidang gambar. Kita akan tahu arah arus induksinya ke sini. Paham, Far? Ngerti nggak? Ya. Oke. Setelah kita dapat flux, pasti pertanyaan C adalah minta arus induksi. Rumusnya apa? GGL induksi dimutlakin dibagi hambatan. V per R kan rumusnya I. Berarti apa? 0,06 dibagi R-nya berapa? 15. 15 ampere. Satuannya berarti ampere. Paham, Far? Ya. Biasanya arus juga dia minta arahnya. Tinggal kita lihat ke arah mana arahnya. Clockwise, betul? Berarti disingkatnya searah jarum jam. Atau disingkatnya clockwise. CW. Paham nggak, Pak? Ya. Paham ya? Oke. Nah, lihat, Far. Pertanyaan A, pertanyaan B, pertanyaan C, itu pertanyaan yang namanya sesuai dengan langkahnya. Artinya itu udah kayak flow chart-nya. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan arus kalau kita belum menghitung GGL. Jadi kalau misalkan GGL nanti nggak dicari, tetap wajib nyari ya, karena itu dipakai buat nyari arusnya. Oke, lihat lagi. Kita tidak bisa mencari GGL kalau kita tidak punya flux. Artinya, kalau nanti tiba-tiba pertanyaan A-nya itu bukan flux, tapi pertanyaan A-nya adalah tentukan GGL induksinya. Oke? Tetap aja kita harus mencari itunya, Far. Mencari fluxnya dulu. Ngerti, Far? Ya. Paham ya? Jadi, ini tuh udah flow chart-nya. Jadi, Farah diminta atau tidak diminta, ya emang ini caranya. Ngerti? Nah, kalau pertanyaan D itu udah opsional, udah tergantung soal. Dia mintanya apa? Pertanyaan D. D itu mintanya adalah VA min VB. VB min VA ya. VB min VA kita bisa cari menggunakan hukum Kirchhoff. Ingat kan? Sigma IR ditambah sigma GGL.
VB min VA itu kan tidak lain adalah dari titik B ke titik A ya. Dari titik B ke titik A. Coba lihat. Dari B ke A. Kan tinggal ke sini doang kan ya. Betul, Far? Dari B ke A kan tinggal ke arah kiri kan? Betul. Berarti dia melawan arus induksi. Ya udah, berarti minus arus induksi dikalikan R ditambah nggak ada GGL kan? Tambah 0. Udah masukin berarti VB min VA itu adalah minus arus induksinya adalah 0,06 dibagi R 15 dikali juga dengan 15. Maka dapatnya VB min VA-nya adalah minus 0,06 volt. Kok minus? Apa artinya minus di sini? Minus di sini artinya adalah potensial B lebih kecil daripada potensial A. Paham, Fat? Oke, jadi untuk yang variasi yang lain, yang berubahnya A, berubahnya theta, berubahnya flux B, kita akan bahas next time-nya. Kalian kalau keburu sama bahas apa namanya si RLC-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, Farah? Ada kan? Nggak ada? Nggak ada, Far? Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudahi saja. Nanti kita lanjut lagi untuk belajar selanjutnya, yaitu belajar lanjutin ini dulu. Kalau udah beres, baru belajar RLC-nya ya. Oke, mari Farah.